Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjelang maghrib seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak keindahan-keindahan di bulan Ramadan yang subhanallah tidak terasa. Sudah berapa hari ini, hari keberapa saumnya? 8. Masya Allah. Sudah hari ke-8, paling tidak 8 juz kita sudah baca Quran, paling tidak. Iya. Bahkan lebih. Bahkan ada yang sudah khatam, Masya Allah. Luar biasa. Betul, karena bulan Ramadan ini identiknya adalah dengan bulan Quran. Kalau seandainya saya tidak terlalu berlebihan mengucapkan kalimat yang disampaikan para alim ulama, kenapa saumnya di bulan Ramadan? Jawabannya mudah sekali, karena Quran turun bulan Ramadan. Kata siapa? Kata Allah ketika ditanya, "Ya Allah, kenapa sih saumnya bulan Ramadan?" Dijawab, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Kalaulah seandainya Quran itu turun di bulan Rajab, niscaya saumnya bulan Rajab. Iya. Kalau Quran itu turunnya Rabiul Awal, saumnya Rabiul Awal. Kalau Quran ini turun di bulan misalnya Dzulqa'dah, saumnya Dzulqa'dah. Jadi adanya Ramadan karena untuk mengangkat derajat Quran. Masya Allah. Masya Allah. Lalu dengan pertanyaan tadi, kenapa sih saumnya bulan Ramadan? Karena Quran turun bulan Ramadan. Jadi kalau gitu apa? Kalau gitu Ramadan itu identiknya dengan Quran. Paling baik adalah dengan Ramadan ini adalah orang yang bisa mengisi tiap hari dengan Quran. Perkataan, punten kalau terlalu berlebihan juga. Para ulama dengan mengatakan begini, jika ibu bapak datang ke Masjidil Haram lalu tidak masuk ke dalamnya melihat Ka'bah, rugi apa enggak? Rugi. Masuk ke Masjidil Haram enggak minum air Zam-Zam, rugi. Rugi. Ke Madinah enggak masuk ke Masjid Nabawi, rugi. Ke Madinah tidak masuk Raudhah, rugi. Punten, masuk Ramadan tidak bermesraan dengan Quran, rugi. Jadi kalau sekarang Allahu Akbar, saya Alhamdulillah di bulan atau di hari ke-8 ini 8 juz, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau saya baru 5 juz, Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saya baru 3 juz, Alhamdulillah. Yang 3 juz, Alhamdulillah juga. Saya baru 1 juz, bagaimana tuh? Alhamdulillah, Alhamdulillah 1 juz. Saya baru 5 lembar, Alhamdulillah, ada keinginan. Saya baru mulai Al-Fatihah tadi, Alhamdulillah. Kalau saya baru pegang Quran, astagfirullah itu. 8 hari baru pegang Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Ngeri sekarang kita. Nah, saya pernah sampaikan di tempat ini. Kok bisa ya? Oh, jangan harap ketika bulan Ramadan kayak gini, tidak ada yang mengganggu kita. Ada apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu apa? Pengennya apa? Tidur, hawa nafsu tuh. Pengennya apa sekarang ini? Nonton misalnya kan, yang gak bermanfaat tontonannya. Hawa nafsu tuh, la haula wala quwata illa billah. Inilah hawa nafsu. Kalau waktu bulan di luar Ramadan, kita ini berat. Ada hawa nafsu dan ada setan. Tapi kalau pas di bulan Ramadan, kita ini perangnya dengan hawa nafsu saja. Perangnya hawa nafsu saja. Tapi jangan dikira hawa nafsu tuh enteng. Hawa nafsu berat banget. Sampai Rasulullah ketika selesai perang Badar, apa yang dikatakan Rasulullah? Selesai perang Badar, Rasulullah bilang apa? Kita baru pulang jihad kecil. Sekarang nih kita balik ke Madinah, jihad besar lagi.
Ya Rasulullah, perang Badar yang begitu dahsyatnya kau bilang jihad kecil. Iya. Terus yang besar apa? Yang besar itu di Madinah. Ada musuh lagi? Ada. Setiap waktu. Iya. Apa itu? Jihad hawa nafsu. Lagi Ramadan aja ada hawa nafsunya kan? Subhanallah, maunya nonton bola aja. Iya. Iya. Bukan salah. Bukan keliru. Bukan. Tapi ini kok bisa tiga bola gitu ada. Dari apa tuh? Pertama apa tuh? Jam 8. Jam 11. Jam 2. Terus nanti yang soccer itu yang apa Indonesia itu? Torabika soccer, subhanallah. Lah, apa salah? Enggak salah. Tapi punten, sayang waktu. 45 kali 2. Kalau baca Quran 5 juz itu. Iya, salah? Enggak salah. Enggak salah. Dosa? Enggak dosa. Iya, enggak dosa. Enggak dosa. Tapi punten, sayang. Iya. Kalau saya sih jujur, saya hobi banget lihat bola itu hobi banget. Pokoknya kita nonton bola tuh seneng banget. Tapi saya mensiasatinya sekarang apa? Catat aja. Oh sekarang main ini sama ini saya catat dulu tuh. Besoknya saya buka di YouTube, ada nggak hasilnya? Ada kan? Yang dicari itu golnya apa bukan itu? Gol yang dicari itu. Bayangin nunggu yang nggak pasti. Nunggu yang nggak pasti kan? Tapi begitu gol. Tapi begitu misalnya 0-0, nyesel nggak nonton itu? Nyesel 0-0. Tapi begitu 3-0, buka di YouTube-nya. 3-0, lihat nih. Argentina lawan Chili 2-1. Lu lihat. Udah jadi 1 menit beres. Subhanallah. Persib 4-1. Wah, langsung lihat. Subhanallah, apalagi di YouTube bisa selesai. Itu hanya untuk mensiasati saya saja. Kenapa? Biar tidak kehilangan berita aja. Tapi punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah 45 kali 2. Subhanallah, belum sekarang ada 4 pertandingan. Udah, habis kapan baca Qur'annya? Padahal Ramadan ini adalah syahrul Qur'an. Syarhul Qur'an ataupun dikatakan syarhul Qur'an. Syarh itu apa namanya? Syahrul Qur'an, punten. Jadi artinya Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Identik dengan Qur'an. Jadi rugi kalau bulan Ramadan gak bermesraan dengan Qur'an, itu rugi. Terutama, punten. Saya sampaikan kenapa rugi ya. Begini, agar lebih jelas lagi sama ayahanda bunda dipahami. Umat terdahulu tuh usianya panjang-panjang, ibu bapak. Panjang-panjang, ratusan. Giliran umat Nabi Muhammad usianya 60, 70. Jujur sekarang siapa yang 100 tahun? Angkat tangan di sini. Inginnya. Kan ada syair Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Iya kan? Tapi apa? Punten, itu angan-angan. Tapi 100 tahun nggak ada. 90 ada di sini 90. 80 ada. Nah kalau 80 masih banyak tuh. Ada nggak di sini? 80 ada. 80 belum? 70 mah banyak ya. 70. Masya Allah. Tapi jarang juga. Masih jarang 70. Oh 70 jarang. Iya, barang antik itu harus perlu disayangi dan dilindungi itu. Kenapa? Waduh, orang yang 60 tahun ke atas masih pegang Islamnya, kokoh dan kuat, Allah akan bangkitkan kelak di akhirat dengan cahaya yang mengelilinginya. Kenapa? Susah banget mempertahankan keimanan di usia segitu, harus beribadah tuh susah. Tapi masih bisa itu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Punten. Yang ratusan tahun, yang 60 tahun, 70 tahun targetnya sama, ingin mendapatkan surga. Ini kita ingin lihat bagaimana cara mendapatkan istilahnya keindahan Lailatul Qadar ataupun keagungan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di Ramadan. Kita akan tahu betapa nikmatnya atau berharganya sesuatu dan disimpan sesuatu itu kalau kita tahu harganya. Iya. Misalnya gini, ini ada, kalau misalnya ada makanan saja, ibu bapak martabak. Martabak. Ibu biasa, martabak mas sering. Nggak ada keinginan. Tapi begitu, ini martabak paling enak ini yang ada di Jakarta. Pokoknya pembelinya antri. Penasaran nggak tuh? Penasaran. Tadi mah nggak mau nyolek juga nggak mau. Cuma begitu dibumbui dengan apa? Dengan cerita, dengan kisah. Baru kita apa? Mau mencobanya. Nah, kita nggak ada salahnya kalau melihat bagaimana Ramadan ini agar kita penasaran dan greget ingin mendapatkannya dan memanfaatkan waktu tiap detik yang ada di bulan Ramadan. Umat terdahulu yang ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun lebih, Fir'aun saja berhadapan dengan Nabi Musanya itu 400 tahun Fir'aun itu. Jadi kalau dibilang usianya tuh ribuan, ratusan itu biasa zaman dulu itu. Tapi mau yang 1000 tahun, mau yang 800 tahun, ya mau yang 500 tahun, sampai mau yang 70 tahun, itu targetnya kalau wafat ingin kemana?
Sorga, semuanya ingin sorga. Sementara kalau kita mau ke sorga, perlu amal-amalan kan? Amal-amalan kita kumpulkan perlu waktu. Waktu itu apa? Kehidupan. Perlu hidup untuk mengumpulkan amal-amalan. Demi apa? Demi target yang tinggi. Apa? Sorga Firdaus. Punten. Kalau umat yang dahulu mengumpulkan amal-amalan soleh, kayaknya banyak waktu. Kenapa? Usianya panjang. Targetnya sama, ingin sorga Firdaus. Dari dulu sorga Firdaus ya begitu. Yang Allah ciptakan buat muttaqin, khalisin, abidin. Dan mencapaikan target itu harus dengan amal-amal soleh. Sementara usia umat Muhammad yang 70 tahun ini, yang 80 tahun ini, punten-punten, ingin dapat ke sorga juga, cuma kesempatannya apa? Pendek. Kecil sekali. Contoh begini. Hei umat di luar Nabi Muhammad. Hei umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Hud, Nabi Soleh. Terus sampai ke bawahnya. Kumpulkan kamu amal soleh agar menjadi ahli sorga. Ini usianya sekian ratus tahun. Alhamdulillah. Hei umat Muhammad, usiamu kepala 6 atau kepala 7, banternya kepala 8. Tapi untuk mengumpulkan amal soleh dan hadiahnya adalah sorga. Tapi usianya kesempatannya hanya sedikit sekali. Kira-kira kalau ditanya seperti itu, umat terdahulu kesempatannya panjang untuk mengumpulkan amal soleh. Umat Nabi Muhammad kesempatannya pendek untuk mengumpulkan amal soleh. Sementara hasilnya pengen sama. Allah adil nggak kira-kira? Adil nggak? Adil ya. Ganti sekarang pertanyaannya begini. Enak. Saya pertanyaan begini. Saya bilang ke ibu, bunda, ayahanda yang sebelah kanan saya dan yang sebelah kiri saya targetnya sama. Harus mendapatkan ikan 10 kilo. Harus mendapatkan ikan 10 kilo. Yang sebelah kanan saya kasih waktu 12 jam. Dapatkan 10 kilo. Yang sebelah kiri saya harus dapat 10 kilo, tapi saya kasih waktu 1 jam. Adil nggak saya? Oh, langsung nggak adil. Allah bilang, umat di luar Muhammad, usianya kamu panjang ya. Kumpulkan amal soleh, nih, tahun. Umat Muhammad, kumpulkan amal soleh, 60 tahun. Tapi sama-sama harus mendapatkan surga Firdaus. Adil nggak? Berat ya. Kalau sama Allah bilang nggak adil itu, nggak enak. Pasti adil, cuma saya nggak tahu. Itulah dia. Bisa dipahami pertanyaan saya? Nana punten ketika mengatakan ada iman, dia bilang, nggak adil, nggak enak. Diam aja, ntar juga Abi makin jawab. Dibilang, dari cerita kayaknya nggak adil. Cuma nggak tega ngomong nggak adil. Adil lah, adil. Kok bisa bilang adil? Pokoknya adil. Allah maha adil. Terus kejadiannya begini. Saya belum tahu ilmunya. Kalau ibu sudah tahu ilmunya, ibu akan bilang adil. Bapak akan bilang adil. Iya, saya ulangi lagi. Saya suruh 12 jam 10 kilo ikan. Berapa tadi sini? 1 jam 10 kilo ikan. Abi Maki nggak adil. Oh, tunggu dulu. Ibu, bapak yang sebelah kanan saya perlu waktu 12 jam untuk cari ikan. Empangnya, emang ikannya kecil-kecil. Susah lagi. Makanya untuk target 10 kilo harus 12 jam. Tapi yang sebelah kiri saya, empangnya, ini ikannya gede-gede, banyak. Nggak usah dipancing, digini aja. Hei, kan, datang ikannya. Saking apanya itu? Saking banyaknya. Bahkan 5 menit sudah dapat 1 kilo. Subhanallah, berarti untuk dapat 10 kilo tidak perlu 1 jam, bahkan sebentar banget. Bisa dipahami bunda? Sekarang saya tanya, justru saya, kalau saya tanya ibu mendingan mancing yang 12 jam sama bapak, apa yang mendingan mancing di tempat yang 1 jam itu? Sekarang mending usia panjang, usia pendek? Alhamdulillah. Ngerti sekarang. Nah, ini dia. Maksud pendek itu apa? Mending jadi umat Muhammad. Mending umat jadi Muhammad. Oh, alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad. Ya kenapa? Karena walaupun usianya pendek, tapi berlimpah pahalanya. Masa ya? Iya. Coba cek. Di umat terdahulu, di zaman Nabi Adam, ada lipat ganda pahala? Tidak. Zaman Nabi Sis? Tidak ada. Kalau sekarang ini punten. 1 berbuat baik, ibaratnya berapa? 10. Iya kan? Menja'abil hasanati falahu asyru amthaliha. Wah, keren banget. Ketika bulan Ramadan dengan mengatakan man taqarraba bi khislatin kana kaman adda fardhah. Siapa yang melakukan perbuatan sunnah pahalanya seperti yang wajib. Perbuatan yang wajib sama dengan berapa kali yang wajib? 70 kali yang wajib. Subhanallah. Coba renungkan ini. Umat Muhammad, Masya Allah, dimanja sama Allah. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Tapi masih kokoh, ya Allah, panjangkan umur saya, panjangkan umur saya. Kata Allah, jangan ya, capek. Udah nggak usah capek-capek, 60, 70, 80 udah selesai ya.
Ini dia. Kalau mengatakan, oh Allah nggak adil. Bukan Allah tidak adil. Justru Allah sangat sayang kepada kita. Umat Muhammad. Kenapa? Usiamu pendek ya, tapi lipat ganda pahalanya berlimpah. Masya Allah. Luar biasa. Sampai Al-Quran punten. Siapa yang membaca Al-Quran dengan satu hurufnya, 10 kebaikan. Iya kan? Alif, Lam, Mim. Itu berapa huruf tuh? 3. Bukan Alif, Lam, Mim itu satu huruf. Alif, Lam, Mim. 30 kebaikan. Masya Allah. 30 rahmah. Apa coba yang akan didapatkan dengan satu huruf ini? Surat Al-Fatihah berapa huruf? 1 juz berapa huruf? Aduh, luar biasa. Nyaman jadi umat Nabi Muhammad ini. Terlalu banyak pahalanya. Belum lagi dengan mengatakan, aduh ya Rabb, banyak banget pahalanya ya. Tapi yang wajib-wajib saya belum bisa menyempurnakannya. Allah jawab, tenang. Bagi umat Muhammad yang tidak bisa sempurna dengan wajibnya, aku buat yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Contohnya apa? Contoh, punten, sholat 5 waktu. Sudah dikerjakan? Sudah. Sempurna mengerjakannya? Kayaknya belum sempurna ya. Khusyuk? Susah? Allah bilang, ya kadang-kadang lagi ngapain tuh kalau khusyuk tuh? Lagi ada butuhnya, lagi ada susahnya. Makanya Allah bilang, udah susah aja biar khusyuk katanya. Astagfirullah. Punten, saya sampaikan. Dipegang baik-baik. Ya Rabb, saya sholat wajib itu masih bolong-bolong. Bahkan baru kali ini, bahkan sudah belajar tapi susah khusyuknya. Allah dengan mengatakan, gak usah khawatir. Aku buat sesuatu untuk menyempurnakan yang wajib yang belum bisa kau sempurnakan. Dengan cara apa? Sunnah perbanyak. Qabliyah, Ba'diyah, Masya Allah. Duha, tahajud, Masya Allah. Apalagi? Awabin, Masya Allah. Ratibnya, nawafilnya, sholat mutlaknya. Silakan. Ini untuk siapa? Untuk kita menutupi daripada kekeliruan, ketidaksempurnaan yang wajib. Aduh, saum saya belum bisa sempurna. Ada saum sunnah. Zakat saya belum sempurna. Ada sedekah. Haji saya belum sempurna. Ada umrah. Sunnah dan haji sunnah karena sudah dilaksanakan. Pokoknya semua yang wajib-wajib Allah iringi dengan yang sunnah. Untuk apa tuh sunnah itu? Memperbaiki yang wajib. Bahkan punten, ini penting sekali untuk kita ketahui. Santai saja, masih lama maghribnya. Iya. Saya sudah siapkan semangat sampai 10 menit sebelum maghrib. Iya. Santai saja. Iya, subhanallah. Saya sampaikan lagi, Bunda, Ayahanda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Aduh ya Rabb, saya belum sempurna ini melaksanakan ibadah-ibadahnya. Tenang, ada yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Selanjutnya apa lagi? Hanya itu saja? Bukan. Apalagi ada yang namanya istighfar. Ini pernah saya bahas. Istighfar. Tadi dibacakan. Ketika kita sama-sama membaca ada kata-kata gini. Sami'na wa ata'na. Lanjutkan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah. Ini kalau tahu ayat ini, direnunginya, wah, kita nggak mau lepas istighfar. Masa sih iya? Punten gini. Sami'na, apa artinya sami'na? Kami telah mendengar, sami'na. Wa ata'na, apa artinya wa ata'na? Kami telah mentaatinya. Tapi setelah kita katakan, kami dengar perintahmu ya Allah. Dan kami telah jalankan perintahmu dengan ketaatan kami ya Allah. Ampunanmu yang kami harapkan. Tiba-tiba ampunanmu yang tidak begini. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami taati perintahmu. Terimalah amalan-amalan kami. Itu kayaknya lebih enak ya. Tapi ini tidak terimalah. Tapi di situnya dikatakan, kami telah dengar perintahmu, kami telah jalankan perintahmu, dan ampunanmu yang kami harapkan. Tidak mengatakan, kami dengar perintahmu, kami jalankan perintahmu, dan terimalah apa yang aku telah kerjakan. Tidak itu ujungnya. Tapi ujungnya malah mengatakan apa? Minta ampunan. Kenapa coba? Saya akan bahas sedikit. Punten ayahanda bunda. Sudah dengar perintah sholat? Sudah. Sudah dijalankan? Sudah. Jawaban yang ketiga sama seperti tadi. Sudah sempurna? Belum. Maka seolah-olah begini. Kata Allah, sholat. Sudah sholat. Habis sholat, dicek sama Allah. Kata Allah, kok sholatnya begini? Kamu dengar gak perintahku sholat? Sudah. Sudah dikerjakan? Sudah. Kok begini? Karena kita tidak sempurna sholatnya. Maka kita katakan dengan menyebutkan, minta ampun ya Allah terhadap apa yang telah aku kerjakan karena aku belum sempurna menjalankannya. Jadi sempurnanya ibadah itu hanya dengan minta ampun. Boleh saya perumpamakan dengan mudah agar lebih gampang lagi dipahaminya. Contoh bunda. Contoh nih. Saya minta sama seseorang
untuk apa ya? Saya minta misalnya buat rendang misalnya. Saya bilang, Assalamualaikum, Ibu yang biasa bikin rendang. Iya, Bu, tolong bikinin rendang ya. Oh ya, siap. Berapa kilo? 5 kilo. Oke, dibuatin. Berapa, Bu, semuanya? Sebentar. Tak. Ini sekian ribu. Oke, 5 kilo ya, Bu ya. Ya, kapan beresnya? 1 minggu beres. Saya kasih uangnya. Nanti setelah 1 minggu saya akan ambil rendangnya. Saya sudah bilang ingin rendang. Dan saya agar mohon sama ibu agar dibuatkan. Dan sudah saya bayar. Seminggu saya datang ternyata rendangnya asin banget. Pokoknya dagingnya alot. Subhanallah. Terus bumbunya angus gitu. Terus apalagi? Asin. Cabenya meledak gitu. Pokoknya nggak enak lah. Iya kan ada cabenya nggak bau. Pokoknya nggak bisa. Wajar nggak saya protes? Bu, kok rendangnya begini? Nah, ibu denger nggak sih perintah saya, keinginan saya rendang? Iya, saya denger. Ibu udah jalankan, udah ini rendangnya. Tapi kok begini Bu rendangnya? Ibunya langsung mengatakan, iya saya sudah dengar perintahnya tadi. Saya sudah buatkan, cuma begini bisanya saya ini. Dan inilah kenyataannya rendang yang saya buat. Lalu, oh gitu. Terus ibunya bilang, Abi Maki maaf ya. Maaf ya. Terus saya maafkan. Ya sudah deh, saya maafkan. Begitu saya maafkan, rendang jadi enak? Enggak. Cuma masalah jadi selesai enggak? Selesai. Begitu, udah saya maafkan, jadi enak. Enggak, tetap aja rendang begitu. Begitu, Abi Maki maaf ya, ternyata rendangnya begini. Saya denger sih, suruh bikin rendang. Dan saya sudah berusaha, cuma begini adanya. Terus kenapa? Maafin ya. Saya bilang, ya sudah deh, ya udah deh, saya maafkan. Ya udah, saya maafkan. Selesai. Seolah-olah rendangnya sempurna. Padahal yang menyempurnakan rendang itu apa? Maaf saya kepadanya. Bisa dipahami ya? Allah katakan, sholat. Udah sholat kita. Kita udah sholat. Begitu Allah bilang, kok sholatnya begitu sih? Kok acak-acakan sholatnya? Kok sholatnya nggak beres sih? Ibu bapak bilang, aku sudah terima perintah sholat. Dan aku udah jalankan perintah sholat. Cuma begini adanya sholat saya. Saya ini nggak bisa sholat saya cuma begini adanya. Terus apa? Hanya ampunanmu saja yang aku harapkan. Kata Allah, ya sudah deh aku ampuni. Selesai. Masya Allah. Jadi punten, sempurnanya semua ibadah itu iringi dengan istighfar. Pertama iringi dengan yang sunnah. Yang kedua iringi dengan istighfar. Maka mustahil orang bisa sempurna melaksanakan ibadahnya tanpa ada sunnah. Dan mustahil orang bisa sempurna ibadahnya tanpa istighfar. Makanya habis sholat, begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, habis itu apa? Astagfirullah. Katanya kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ya Allah, ghufranaka, ampunanmu yang kami harapkan dan semoga engkau ampuni. Dari apa? Dari apa yang telah aku lakukan karena aku belum mampu melakukan apa yang telah kau inginkan sebenar-benarnya. Itu dia ghufranaka. Rabbana wa ilaikal masir. Dan kembali kita hanya kepada Allah. Emang kalau kita kembali ke Allah, ya yakin gak kembali ke Allah? Terus kita kembali ke Allah cuma kembali saja? Bukan. Tapi apa? Ditanya. Ditanya oleh Allah nanti. Kalau hanya kita balik saja nggak apa-apa. Begitu balik ditanya, oh repot. Dari mana kamu? Misalnya, ibu saja begitu. Anak harusnya pulang jam 11, ini pulang jam 4. Wajar nggak ibu nanya? Dari mana? Dari sana. Kalau salah, ibu tegur. Kalau benar, nggak ditegur. Allah akan tanya. Ketika nanti kita ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, balik ke Allah dan Allah akan tegur, Allah akan tanya. Apa yang ditanyakan? Semua apa yang telah kita lakukan. Semua apa yang kita lakukan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punten sekali lagi. Ini yang 1 jam yang dikasih kepada ibu bapak untuk mancing dapat 10 kilo. 1 jam kan? Ikannya mudah kan? Tapi kalau nggak dipakai mancing ikan dapat nggak? Padahal cuma 1 jam. Padahal bukan hanya sekedar 1 jam. Ikannya juga banyak. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, hilang. Persis bulan Ramadan. Ramadan itu ibarat 1 jam untuk mengambil ikan yang mudah. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, nggak bisa. Apalagi di bulan Ramadan tidak 10 kilo. Ambil sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Ambil sebanyak-banyaknya. Monggo ikannya ambil sebanyak-banyaknya. Dan nggak bakalan habis-habis. Yang paling banyak mendapatkan ikannya itu siapa? Mereka yang paling rajin. Persis di bulan Ramadan.
Makanya Rasulullah katakan, ya baghiyal khair, aqbil, kata Rasulullah. Wahai para pencinta kebaikan, rakuslah untuk berbuat baik. Wahai para pencinta maksiat, aksir, potong, stop kemaksiatan yang biasa Anda lakukan. Ini disampaikan Rasulullah SAW. Ya baghiyal khair, wahai para pencinta kebaikan. Iya, ya aqbil, ayo rakuslah, ayo maju ke depan. Wa ya baghiyal syarr, aksir, wahai para pencinta kejelekan, maksiat, potong. Maksudnya apa? Hentikan. Rugi kalau di bulan Ramadan melakukan satu kekeliruan. Maka punten, tingkatan saum kita ini, sebelum saya capai ke bagaimana cara untuk mendapat Lailatul Qadarnya, ini saya sampaikan untuk muqaddimah pertama kali, oh ternyata Ramadan itu waktu ibarat cuma 1 jam begitu ya. Tapi manfaatkannya dengan baik. Makanya ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir. Dan sekarang puasa kita seperti apa? Punten. Ini tangga-tangga untuk mencapai Lailatul Qadar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita telahi dan kita renungi, subhanallah, di dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat indah ini. Tadi saya sampaikan hanya 1 jam. Kalau tidak dimanfaatkan, lepas begitu saja. Sementara godaannya terlalu banyak sama kita. Hawa nafsu kita masih ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau bertanya saum kita ini di ranking di tingkat berapa ya? Iya, di tingkat berapa ya? Ibu, bapak punya jawaban sekarang. Saum itu terbagi 3. 1, saum umum. Ini sudah lumrah. Ibu bapak sudah sering dengar kata-kata ini. 1, saum umum. Yang kedua, saum khusus. Yang ketiga, saum khusus bil khusus. Masya Allah. Udah denger ini kan? Ya kalau sudah dengar saya lewat langsung. Punten bunda. Saum umum itu apa? Saum umum itu adalah seperti umumnya saum. Apa? Nahan makan, nahan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Iya, itu umum. Saum umum itu begitu. Yang namanya saum umum itu ya nggak makan, nggak minum, hanya menahan haus, dahaga, itu saum umum. Itu saum umum. Dan punten, kelalawarja pun saum. Saum umum, tapi di balik waktunya. Saum umum. Yang kedua ada saum khusus. Di samping dia ini saum umum, tapi ditingkatkan dengan saum khusus. Apa saum khusus ini? Adalah punten, puasa juga dari maksiat. Matanya jaga, telinganya jaga, lisannya jaga, hatinya jaga. Itu adalah saum, namanya saum khusus. Masya Allah. Saum umum tadi menahan lapar, haus, itu saja. Pokoknya makanan-makanan nggak batal. Itu fitratus saum. Saum khusus menjaga yang diharam-haramkan. Ada lagi saum khusus bil khusus. Adalah menjaga hal-hal yang mubah agar tidak terlaksana. Bayangkan saja, yang mubah aja nggak dilaksanakan. Apalagi yang haram. Sekarang saya tanya, ibu bapak sudah tingkat mana saumnya nih? Umum, khusus, khusus bil khusus. Tinggal renungkan. Masih banyak yang mubah nggak ya saya gunakan Ramadan ini? Kalau masih banyak yang mubah dikerjakan, berarti masih saum khusus. Tapi kalau sudah ditinggalkan yang mubah-mubah, kembali lagi sesuatu yang baik lagi, yang sunnah, yang wajib. Kalau tidak sunnah, lari ke wajib. Tidak wajib, lari ke sunnah. Sunnah wajib. Masya Allah, itu namanya saum khusus bil khusus. Dari hari ini, ataupun dari kemarin sampai hari ini, saum kita ini prediknya mana predikatnya? Kalau misalnya, kayaknya saya masih saum khusus deh. Ya Rabb, hanya tinggal sisa ini, beberapa hari lagi saya akan tingkatkan saum saya menjadi saum khusus bil khusus. Masya Allah. Aduh, ternyata 8 hari ke belakang ini yang mubah. Stop. Yang mubahnya saya akan ganti sama yang Sunnah. Masya Allah. Ini dia. Jadi ini predikat saum kita sudah di mana? Bunda sudah tahu jawabannya. Predikat saum kita diumumkah, dikhususkah, khusus bil khusus. Yang umum nahan haus lapar. Yang khusus nahan yang diharamkan. Satu lagi khusus bil khusus menahan yang mubah. Mubah itu artinya apa? Dibolehkan. Nggak dosa. Hanya sayang yang lain dipakai untuk mancing, ini nggak mancing. Waktunya 1 jam. Padahal gampang banget bulan Ramadan ini. Tinggal diambil. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah. Setelah itu, kita tahu tentang tadi dengan permulaan, dengan mukaddimah yang saya sampaikan. Usia kita pendek, ternyata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar itu, Allah sayang kita dengan lipat ganda pahala. Bukan hanya sekedar itu, keadilan Allah juga nampak. Subhanallah, ternyata kita lihat, punten-punten ada yang mubah kita tinggalkan. Kita pindah ke sunnah wajib, agar kita saumnya
dengan derajat khusus bil khusus. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar ini apa? Tadi saumnya khusus bil khusus. Iya. Yang kedua apa? Manfaatkan waktu yang hanya simpel dan singkat itu. Hanya 1 jam itu manfaatkan. Saya perumpamakan 1 jam aja biar ibu bapak lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang sebaiknya untuk saya lakukan di bulan Ramadan ini? Nah ini, di samping saum, ada lagi hal yang lebih indah untuk kita kerjakan. Maksudnya adalah tidak bisa dipisahkan dengan predikat Ramadan. Tadi saya katakan kenapa saumnya bulan Ramadan? Jawabannya karena Ramadan turunnya Quran. Rugi kalau bulan Ramadan tidak bermesraan dengan Quran. Kalau bunda selama ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah belum bisa dan ayahanda belum bisa bermesraan dengan Quran, yuk bismillah mesra dengan Al-Quran. Kenapa? Lihat ibu bapak, jangan kaget saya sampaikan hadis ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan hadis ini, saya tanya dulu. Pasti semua sepakat jawabannya. Bu, punten. Bapak, punten. Allah punya anak nggak? Tidak. Allah punya keluarga nggak? Allah punya ayah? Allah punya ibu? Allah punya tetangga? Al-Fardus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Masya Allah, hafal semua ayat ini. Luar biasa. Luar biasa. Bangga saya dengarnya. Mumpung Ramadan saya cek dulu nih. Punten. Hafalannya saya cek dulu nih. Lanjutkan Bu, Pak, siap ya? Siap ya, lanjutkan ya. Malikin nas, lanjutkan. Masya Allah. Mantap. Coba nih lanjutkan ini, satu lagi nih. Biar yakin nih. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Oh, Bimaki itu mah gampang, awal sama depan. Oke, saya ambil agak ke dalamnya. Coba nih, baca ya. Yasin. Masya Allah. Hafal banget. Cek sekali lagi ya. Coba. Fabi ayyi ala. Wah, udah. Udah nggak usah ditanya lagi. Ini majelis ini hafal Quran semuanya nih. Oh ya 4 tahun di sini. Ini saling sapa nih, nyorot nih. Bawa ibu-ibu majelis di sini tuh di Garut nih hafal Quran semuanya. Di ujung hafal, awal hafal, antara ujung, tengah, ajung dan itu sudah hafal. Masya Allah, udah hafal Quran semua. Amin ya rabbal alamin. Coba. Tapi jangan nyalain lagi ya nanyanya ya. Iya, tahu saya juga. Jangan buka kartu. Yang familiar saja yang ditanyakan. Punten Bunda. Tapi dengan hadis ini Bunda kaget. Kagetnya apa? Ini yang kaget bukan kita saja. Sahabat juga kaget. Kita tahu Allah ini tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tiba-tiba Rasulullah bilang begini Bunda nih. Rasulullah bilang begini. Inna lillahi ahalina minan nas. Subhanallah. Sesungguhnya Allah memiliki keluarganya dari bangsa manusia. Dan dia berada di bumi. Waduh. Dibilangnya innalillahi ahalina minan nas. Allah memiliki keluarganya di bumi. Allah punya keluarga di bumi? Lalu ditanya mengatakan dengan perkataan yang sangat mudah sekali. Ya Rasulullah alillahi ahl. Apakah Allah punya keluarga? Iya. Di bumi? Iya. Manusia? Iya. Siapa mereka? Dijawab oleh Rasulullah. Hum ahlul Quran wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran wa khasatuh. Dan orang yang selalu muqarrabin diprioritaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran wa khasatuh. Masya Allah. Ini dia jadi keluarga Allah. Punten Bunda ayahanda saya tanya. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau masjid disebutnya bait apa? Baitullah. Artinya dalam bahasa Indonesia Baitullah itu artinya apa? Rumah Allah ya. Walaupun itu masjid sederhana, tetap saja disebutnya apa? Baitullah. Walaupun masjid itu bocor, tetap aja disebutnya. Walaupun kacanya pecah, walaupun itu namanya tetap. Walaupun jamnya nggak gerak sudah 3 minggu, tetap aja disebut Baitullah. Walaupun begitu PLN mati, semua mati, termasuk masjid, tetap aja dikatakan Baitullah. Itu tetap Allah menghargai rumah Allah Baitullah, apapun yang terjadi Baitullah. Kadang-kadang na'udzubillah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, melalui majelis ini dan melalui saling sapa ini juga saya sampaikan berapa banyak komplek yang ada masjidnya. Ada nggak begitu? Bukan hanya sekedar itu. Begitu ada masjidnya, punten mungil. Bukan hanya mungil, kecil lagi. Dan bukan hanya kecil lagi. Astagfirullah, kalau dibandingkan berapa banyak, ada nggak rumah yang lebih keren daripada masjid? Ada nggak? Banyak. Tolong cek masjid chatnya
Cek saja. Nih masjidnya catnya cat apa. Terus cek rumah di sekeliling masjid. Kira-kira di komplek-komplek itu. Cat yang dipakai digunakan oleh orang tersebut. Catnya merek apa. Ubinnya masjid merek apa. Rumah tersebut merek apa. Lampunya masjid bagaimana. Rumah bagaimana. Kayaknya harus malu ya. Malunya kenapa coba. Padahal rizkinya datang dari Allah. Untuk rumah Allah susah. Makanya Allah sebutkan dengan mengatakan apa? Man bana baitan atau man bana masjidan fil ardi banallahu qasran atau baitan bil jannah. Siapa yang perhatikan rumahku di dunia, aku akan perhatikan rumahnya kelak di akhirat. Masya Allah. Aku akan bangunkan rumahnya di akhirat. Hari ini, wahai hambaku, kau perhatikan rumahku, kelak di akhirat aku akan perhatikan rumahmu. Tenang saja. Masya Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cek. Kadang-kadang rumah kita begitu kerannya putus atau kerannya rusak. Punten, kapan gantinya? Langsung. Masjid seminggu nggak ganti-ganti. Malah pakai tutup plastik dibundel-bundel pakai tusuk gigi, itu bukan tusuk sikat gigi yang bekas tuh. Colokin. Subhanallah, itu sering sekali tuh ngeliatin. Subhanallah, ini kalau begini ada jam dindingnya masjid. Ini udah 2 minggu saya sholat di situ, tetap aja 4. Kenapa? Oh ternyata baterainya. Padahal baterai murah kan? Panggil, Mang, sini Mang, tolong beliin baterai ya. Ini, berapa sih baterainya? Sekian, tolong beliin baterai. Jalan lagi. Subhanallah, itulah kurangnya kepada masjid. Tapi punten, saya tidak membahas masalah ini. Namun ini sekedar sampingan saja. Yang ingin saya sampaikan, tadi sesederhana apapun dikatakan Baitullah. Ya kan? Kalau Allah sudah nempelkan sesuatu dengan nama Allah, itu penghormatan. Allah katakan Ahlullah, keluarga Allah. Itu penghormatan. Buat siapa? Buat Ahlul Quran. Buat Ahlul Quran disebutnya ini adalah keluarga Allah. Kalau ingin dijadikan keluarga Allah, Ahlul Quran. Masya Allah. Ahlul Quran. Ataupun untuk membiayai Ahlul Quran. Ataupun untuk memfasilitasi Ahlul Quran. Masya Allah. Kan banyak sekarang. Tahfidz ini. Pesantren tahfidz. Masya Allah. Ini untuk mencetak Ahlul Quran. Luar biasa. Nikmat banget. Ahlul Quran. Yang jadi Ahlul Quran. Lihat, saya sampaikan Bunda. Orang yang Ahlul Quran itu dijadikan keluarga Allah, iya. Simpan baik-baik. Bunda ayahanda, setiap ayat yang dibaca oleh ibu dan bapak itu sama dengan naik derajat kelak di sorga. 1 ayat, 1 derajat. 1 ayat, 1 derajat. Masya Allah. Ketika ibu membaca misalnya, Inna a'tainakal kautsar, naik. Fasholli li rabbika wanhar, naik. Inna syani'aka huwal abtar, naik. Masya Allah. Lanjut misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, naik. Malikin nas, naik. Setiap ayat yang dibaca, naik derajatnya. Kullama qara'tal ayah, kullama rafa'ahullahu darajat. Setiap ibu baca 1 ayat, naik derajat. Bagaimana kalau ada orang 1 hari 1 juz? Wah, di mana derajatnya? Bagaimana kalau ada orang 1 hari 5 juz? Waduh, di mana derajatnya? Masya Allah. Tolong 1 ayat, baca, naik derajat. 1 ayat, naik derajat. Maka Siti Aisyah mengatakan, sorga yang Anda miliki, kelak tingkatannya adalah sebanyak ayat yang Anda baca ketika di dunia. Allahu Akbar. Langsung terhentak kita. Ya Rabb, saya belum baca Quran nih sampai hari gini. Kalau yang sudah baca Quran, Alhamdulillah. Per ayat. Masya Allah. Tapi jangan juga jadi mengatakan kalimatnya langsung ditaruh status BB-nya. 20 juz sudah dibaca. Alhamdulillah, entah di mana sorgaku nanti. Masya Allah. Itu mah sombong atuh. Nggak dapat pahala. Cukup kita dengan siapa? Allah. Kebanggaan sendiri nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kenapa? Allah yang telah membuat Bunda bisa baca Quran. Allah Bunda. Nih Bunda datang ke sini, ayahanda datang kemari. Bukan karena apa? Bukan karena ada waktu. Bukan. Bukan karena ibu bapak sehat. Bukan. Bukan karena ibu bapak ada yang nganter. Bukan. Tapi Allah telah memudahkan ibu bapak datang kemari. Semua adalah Allah. Allah. Iya, Allah. Kenapa? Ada nggak yang diantara kita yang baru tahu kabarnya ada kajian sekarang ini tadi sore misalnya, ataupun tadi zuhur? Mungkin ada di antara kita dikasih taunya tadi zuhur ada kajian nanti. Oh iya berangkat. Subhanallah. Jadi bisa datangnya kemari bukan karena ada waktu, bukan karena ada yang nganter, bukan karena apa, tapi apa? Karena apa? Allah menjalankan kita ke sini. Kenapa? Karena di sini ada kebaikan buat kita, disuruh datang ke sini. Allah, sini kumpul ya. Ahli surga kumpul. Masya Allah. Luar biasa. Biar tahu, greget untuk bisa baca Quran.
Setiap ayat yang dibaca naik derajat. Di mana berhentinya? Di ayat yang terakhir kita baca ketika di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Punten-punten saya sampaikan. Lihat yang ketiga. Tadi kan yang kedua tadi apa? Sorga itu derajat kita sesuai dengan bacaan Quran. Maka ada kalimat dengan mengatakan, tinggikan sorgamu dengan bacaan Quran. Benar itu. Tinggikan sorgamu, tinggikan derajat sorgamu dengan bacaan Quran. Mana kembalinya? Siti Aisyah mengatakan bahwa punten-punten, jannatuka, darajatul jannah, ya, derajat jannah, sorga yang kita miliki, yakni adalah sesuai dengan bacaan Quran yang kita baca ketika di dunia. Kalau mau jelas hadisnya Rasulullah begini. Kita nih nanti nih kita sama Allah yang ahli Quran, Allah akan ginikan. Kita yang ahli Quran ini, amin ya rabbal alamin. Allah katakan gini, Iqra wartaqi. Ini kata Allah, bukan kata Rasulullah. Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Masya Allah. Iqra, baca, wartaqi, dan naiklah. Warattil kama rattalta bid dunya. Dan alunkan bacaan Quran seperti engkau telah mengalunkannya ketika di dunia. Masya Allah. Ibu, apa yang telah dibaca oleh ibu bapak sekarang ini, itu akan di akhirat akan terulang. Hanya bedanya satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik. Berhenti di mana? Berhenti di mana ayat berhenti. Tapi kalau ibu bapak nanya, Abi Maki, alhamdulillah sih saya bukan sombong, 3 hari sekali khatmul Quran. Misalnya. Walaupun wajah-wajahnya sih di sini nggak tahu ada apa nggak ada ya, saya nggak tahu. Tapi wajah-wajahnya sih wajah Quran semuanya. Iya, orang kotak-kotak begitu semuanya. Tidak bunda. Namun yang jelas subhanallah semuanya adalah lihat daripada cerahnya wajah Quran. Quran itu kan nur ya. Tapi kalau sudah isi Qurannya itu cahaya dalam hati, itu terpancarnya kemana? Keluar dari wajah. Masya Allah. Saya lanjutkan ini. Abi Maki, saya ini alhamdulillah baca Quran itu paling nggak 3 hari sekali khatmul Quran. 5 kali sekali khatmul Quran. Waduh, Masya Allah. Itu derajatnya naik. Punten-punten, saya sampaikan di sini. Tempat yang sangat indah ini. Di majelis yang akan kelak menjadi saksi di akhirat buat kita ini. Ya Rabb, lihat. Dia baca Quran, naik. Mentok di atas. Benar mentok di atas. Sama siapa mentoknya? 1 derajat dengan para nabi dan para rasul. Masya Allah. Ya Rabb. 1 derajat bersama para nabi dan para... Iya. Ya Rabb, iya. Hadisnya dengan mengatakan qari'ul Quran. Yang membaca Quran, ahlil Quran. Balagha ila martabatil anbiya. Subhanallah. Ahli Quran itu derajatnya sampai ke puncak bersama para nabi dan para rasul. Perbedaannya, nabi dan rasul dikasih wahyu. Kalau ini adalah ahlul Quran. Masya Allah. Begitu dia naik dengan bacaannya. Mentok loh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dia nanya, ya Rabb, bukankah ini makamnya para nabi? Tempatnya para nabi? Iya, ini para nabi. Kok bisa? Quran yang telah mengangkat derajatmu sampai ke sana. Sekarang tolong tanya kepada diri kita, sudah semesra apa kita dengan Quran? Kita bicara Lailatul Qadar. Lah, Qurannya belum disentuh. Gimana coba? Lailatul Qadar, belum dibaca. Lailatul Qadar. Gimana cara meraihnya? Waduh, luar biasa. Ribut, sibuk Lailatul Qadar. Ini, Ramadan itu Quran. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kalau sudah bulan Ramadan, stop semua pelajaran. Terus kita ngapain imam? Khusus baca Quran. Kenapa? Mesrakan diri kita dengan Quran. Karena ini adalah syahr di mana nuzulul Quran. Rasul SAW bukankah kalau Ramadan dengan Jibril, tasmi? Ini baca, dengarkan Jibril. Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Masya Allah. Ini keindahan. Tinggal kita renungkan dalam diri kita. Ya Rabb, saya sampai nggak ya? Sama derajatnya di mana? Mumpung masih ada kesempatan. Walaupun hanya beberapa saat kita hidup di dunia, tapi masih bisa menjadi ahlul Quran. Yang belum bisa baca Quran, baca sekarang, belajar. Oh, banyak metode-metode sekarang ini. Banyak metode-metode. Kebetulan bukan apa-apa. Yang namanya kebaikan silakan untuk disebarkan. Ada yang namanya metode apa? Iqra, ya kan? Ada metode ummi, ada metode barqi, ya kan? Bahkan sekarang ada juga bagus tuh metode. Saya sendiri udah menyaksikannya. Alhamdulillah, itu namanya metode tahrir. Metode tahrir. Itu ada di mana semacam yayasan saya lupa ya. Iya, itu namanya itu namanya metode tahriri. Metode tahriri itu bagus sekali. Jadi itu 6 jam bisa baca Quran. Bukan pandai ya, bisa. 6 jam.
6 jam bisa baca Quran, bisa dipanggil mungkin 25 orang. Sekali hadir tuh 30 atau 25 orang, semacam kelas. Dibikin itu aduh luar biasa caranya, nikmat. Dari mulai yang sudah 70 tahun kaget bisa baca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Subhanallah, metode tahrir kalau nggak salah di bawah daripada Ustadz Fatih Karim. Iya, Ustadz Fatih Karim. Itu kalau misalnya ada yang berminat segala macamnya bisa nanti kita sambungkan dengan mereka. Ataupun kita undang orangnya ke sini untuk menyampaikan bagaimana caranya. Jangan malu kalau mengatakan tidak bisa baca Quran. Kenapa? Kan kita ingin satu derajat dengan Nabi. Masya Allah. Niatnya kuat. Siapa tahu Ramadan kali ini kita mendapatkan Lailatul Qadar yang indah ini karena pertemuan sore ini. Sadar terhadap indahnya Quran. Masya Allah. Punten. Yang keempatnya apa lagi? Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un laka yaumal qiyamah. Quran, baca, mesra dengan Quran, Anda mengenal Quran, Quran akan mengenal Anda, maka entar Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada Anda. Allahu Akbar. Syafaat. Syafaat. Lihat satu tadi. Ahlul Quran, keluarga Allah. Ahlul Quran, satu ayat naik derajat. Ahlul Quran, tadi di awal juga saya sampaikan satu huruf 10 kebaikannya. Iya kan? Ahlul Quran sampai mentok bersama para nabi. Ahlul Quran, apalagi? Syafaat. Kelak di akhirat. Nah, sekarang jadi masalah nih. Ya ada memaki ini udah tertarik banget saya ini jadi ahlul Quran nih, gimana dong caranya? Nah, ini dia nih sekarang. Yang lagi bahas ini kita untuk menggapai Lailatul Qadar ingin jadi ahlul Quran. Nih, simpan baik-baik perkataan para alim ulama. Saya ingin jadi ahlul Quran, gimana caranya ya? Pegang satu-satu semuanya hal yang terindah untuk menjadi ahlul Quran. Ini perkataan para alim ulama, saya kutip dari perkataan mereka. Alim ulama salafus saleh. 1. Ingin jadi ahlul Quran, syarat pertama ikhlas ketika membaca Quran dan ketika mengajar Quran, ikhlas. Ketika baca Quran, ikhlas. Emang ada orang yang baca Quran gak ikhlas? Ada. Kenapa? Dia baca Quran agak dikencengin. Biar apa? Biar mereka tahu kalau aku bisa baca Quran. Ada yang begitu. Iya. Ada juga orang baca Quran biar orang tahu kalau suara saya bagus. Bisa jadi. Itu gak dapat pahala itu. Gak dapat pahala. Bukankah di akhirat nanti awwaluman ulqiya binnar? Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka siapa? Mereka adalah orang yang membaca Quran. Loh kok bisa? Iya karena mereka membaca Qurannya ingin dipuji orang. Niatnya beda bukan karena Allah. Nah kalau sudah baca Quran bukan karena Allah itu gak dapat apa-apa. Bukan ahlul Quran. Tolong Bunda belajar atau mengajar. Sudah bisa baca Quran, jangan sekali-kali niatnya keliru. Itu pertama. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Ini dia nih. Pondasi pertama kali niat. Pondasi pertama kali adalah niat. Semuanya niat. Masya Allah. Jadi yang pertama saya ingin jadi ahli Quran, benahi dulu niat nih. Ya Rabb, maafkan kalau selama ini saya ngaji Quran ingin dibilang kalau saya sudah pandai baca Quran. Maafkan ya Allah, saya kalau selama ini baca Quran agak dikerasin biar orang tahu kalau suara saya bagus. Atau maafkan ya Allah, selama ini saya baca Quran biar dipilih jadi apa gitu. Biar dijadikan apa. Pokoknya niatnya karena siapa? Allah. Ini dia. 2. Kalau ingin jadi ahli Quran, Rasulullah mengatakan ij'al waqtakal khassah liqiraatil Quran. Nah, mustahil ibu bapak menjadi ahli Quran kalau tidak nomor 2 ini. Apa? Bikin janji atau buat satu waktu, satu kesempatan, rutinitas setiap hari untuk baca Quran. Waktunya kapan? Bikin rutin. Khususkan waktu untuk baca Quran. Kalau saya setiap hari alhamdulillah habis sholat subuh baca Quran setengah jam, itu misalnya. Kalau saya alhamdulillah setiap habis asar baca Quran. Kalau saya alhamdulillah dari maghrib ke isya saya nggak kemana-mana baca Quran. Bikin waktu khusus untuk baca Quran. Seandainya ibu bapak sampai hari ini belum punya waktu khusus baca Quran, waduh berat untuk menjadi ahlul Quran. Tapi ini bisa nggak sekarang ini? Bisa. Kejar sekarang ini. Bisa sekarang ini. Pokoknya saya setiap habis subuh ada waktu setengah jam saya akan gunakan baca Quran. Masya Allah. Tapi saya nih nggak bisa, masih terbata-bata bacaannya. Mungkin. Kan kalau ada orang yang keren bacaannya bagus banget. Misalnya gini. Ada orang udah bacaannya bagus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Enak kan satu ayatnya kan? Naik derajatnya cepat nggak tuh? Satu ayat.
Saya mau Bu, susah. Baca bacaan aja. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Punten. Jangan minder. Saya tanya di tempat ini. Punten buat Bunda Ayahanda, perkataannya diulangi atau dari perkataan para ulama salafus saleh. Mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang sudah belajar, orang yang sudah lancar bacaannya, ataupun orang yang terbata-bata membaca Qur'annya? Kenapa alasannya? Ada dua nilai pahala. Ada dua nilai pahala. Kalau tadi pahalanya lancar kan? Kalau yang terbata-bata dua nilai pahalanya. Satu, ada nilai belajar. Belajar dihargai itu. Usahanya, belajar. Terbata-bata dia belajar, usaha nilai besar. Yang kedua, apa coba? Niatnya sudah sama bagus. Iya. Apa yang keduanya adalah bacaan Qur'annya. Bacaan Qur'annya. Satu, niat belajar. Yang kedua, bacaan Qur'annya. Masya Allah. Tapi jangan mentang-mentang udah dikasih ini. Oh kalau gitu saya belajar mulu lah. Biar nanti terbata-bata aja terus. Nggak, jangan. Iya. Yang sudah baca Qur'an, naikin lagi. Orang yang sudah bacaan Qur'annya bagus, dengan orang yang sedang belajar tajwidnya, mana lebih bagus? Yang sedang belajar tajwid. Orang yang sudah belajar bagus bacaannya dengan tajwid, dengan orang yang sedang membaca tapi sedang mempelajari tafsirnya, mana lebih baik? Yang sedang mempelajari tafsirnya. Itu lebih tinggi. Makanya, punten, Quran ini jangan di stop. Nanti di nomor keberapa gitu, ada kata-kata itu ya. Biar nyusun saja saya katakan. Jadi, istilahnya, bagi yang sudah bisa baca Quran, naikin. Tajwid. Yang sudah keren tajwidnya bagus tajwid, naikin. Tafsir. Yang sudah bisa tafsirnya, naikin lagi. Apa? Pahami dan pelaksanaan. Yang sudah bisa coba ajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Indah untuk Quran ini. Ini nomor berapa tadi? Nomor 2 apa saya sampaikan? Bikin waktu khusus baca Quran. Kalau bikin waktu khusus baca Quran. Kalau saya tanya, ibu bapak sudah punya waktu khusus baca Quran? Silakan jawabannya. Nggak usah dijawab apa. Saya kelihatan wajah-wajahnya kok. Iya. Istilahnya dengan mengatakan, sudah punya waktu ya khusus untuk baca Quran. Kalau belum, alhamdulillah saya diingatkan malam hari atau sore hari ini. Saya belum punya waktu untuk baca Quran. Hari ini mulai hari ini, saya akan gunakan waktu untuk bisa baca Quran. Walaupun 10 menit. Masya Allah. Itu akan menjadikan ahlul Quran. Ingin jadi ahlul Quran, 1, ikhlas bacaannya. 2, bikin waktu khusus baca Quran. Masya Allah. 3, ijma' qalbaka inda qira'atikal Qur'an atau inda qira'atil Qur'an. Satukan hati kita, pikiran kita ketika baca Quran. Jangan lagi ngumpul bersama orang-orang ngaji Quran tapi otaknya, pikirannya kemana-mana tuh. Terang, ngeri kemana-mana. Lagi baca Quran, yang diingat itu macam-macam. Berarti itu tidak ngumpul hatinya. Tidak ngumpul hatinya. Khusyuk kalau dibilang mah ya, khusyuk iya. Mungkin ibu bapak nanya gini, Abi Maki, kalau khusyuk sholat kan sering ya, tahu artinya itu semuanya. Tapi kalau khusyuk baca Quran tuh kayak apa ya? Apakah hampir sama? Mirip Bunda, hampir sama. Tapi kan Quran tuh kan bahasa Arab. Saya susah memahaminya. Bunda, saya kasih jalan paling enak, paling nikmat khusyuknya membaca Quran. Khusyuknya membaca Quran, kata para alim ulama, agar kita katakan saya khusyuk nggak ya baca Quran. Untuk nyampai ke tingkat khusyuk baca Quran, saya sampaikan begini. Punten Bunda, Ayahanda. Ibu bapak bisa nggak ngobrol bahasa Arab? Ngobrol bahasa Arab gitu. Nggak bisa ya? Iya, udahlah, nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi bisa sebetulnya khamsa real, asyara real gitu kan. Itu khalas, la, naam gitu ya. Haram itu mah bisa. Tapi yang saya ingin katakan, Bunda Ayahanda punten. Rata-rata di sini kalau bahasa Arab diajak ngobrol, mungkin ada yang ngeblank sama sekali, nggak paham. Ima nggak paham, ima nggak ngerti gitu ya. Sama aja itu mah. Ya ima nggak paham, ima sedikit-sedikit. Ada yang di sini paham tapi nggak bisa balas jawabannya. Ngerti sih maksudnya, cuma nggak bisa balasnya. Ada yang begitu. Tapi punten, saya akan ambil bertanya kepada yang sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Boro-boro paham. Blank semuanya, hitam semuanya kalau ada ngomong bahasa Arab. Tapi punten, semuanya saya tanya. Bismillah saya tanya semuanya. Tolong artikan ini. Artinya. Jannah dalam Al-Quran ada nggak kalimat jannah? Apa artinya? Oh kan tahu.
Iya. Emang buat apa tujuannya? Sebentar lagi ibu bapak akan tahu. An-nar, nar. Artinya apa tuh? Neraka. Tahu tuh ibu. Muttaqin. Tahu artinya nggak? Orang bertakwa tuh tahu. Sekarang saya tanya misalnya dalam Al-Quran. Ada nggak sebutan Ibrahim? Ada nggak kalimat Ibrahim dalam Al-Quran? Itu siapa itu? Tuh tahu. Musa ada nggak dalam Al-Quran? Siapa itu? Isa ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Itu siapa itu? Subhanabi. Fir'aun ada nggak dalam Al-Quran? Ada siapa itu? Fir'aun. Ahli neraka. Iya kan? Maksudnya apa? Nanya begitu. Maksudnya begini bunda ayahanda. Ketika kita baca Quran, kan kita sepakat. Nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Arab gitu kan? Tapi tolong ketika sedang baca Quran, lalu di depan kita berlalu kalimat jannah dalam hati kita. Misalnya, ketika kalimat ada kata-kata jannah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ibu bapak cuma ngerti di jannahnya doang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum itu nggak ngerti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum itu nggak paham. Ilal jannati, nah ini jannahnya tak ngerti nih. Zumaro nggak paham. Yang tahu cuma apa tadi? Jannah. Ibu begitu ada berlalu di bacaan kita kalimat jannah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam hati, ya Allah, jadikan saya ahli surga. Tuh. Cuma jannahnya doang yang hafal, yang tahu. Tapi itu khusyuk. Begitu melihat kalimat yang dipahami, jannah, jadikan saya ahli surga. Jadikan ahli surga. Bisa jadi berlinang air mata itu. Saya punya sahabat, subhanallah. Kalau mu'alaf sih enggak ya. Tapi akhlaknya boleh dibilang mu'alaf begitu. Islamnya dari dulu, cuma akhlaknya itu, waduh. Pokoknya tapi Masya Allah, kalau Allah sudah kasih hidayah, taubat dia. Sholatnya aja di Mekah belajarnya. Sholat itu pakai buku sholat. Habis ruku tuh apa ya? Oh begini. Jadi lihat buku sholat. Jadi kalau mau sholat, pegang bukunya. Oh ruku, Allahu Akbar. Oh ini sujud. Subhanallah, segitunya dia belajar sholatnya. Nggak ngerti bahasa Arab, sholat baru belajar, alhamdulillah sholat. Masya Allah, tapi kalau sekarang luar biasa. Setelah itu di Masjidil Haram kan doa. Doa gitu, Syekh Sudes waktu itu doanya, 27 Ramadan. Dia amin gitu aja. Orang lain udah pada nangis, dia nggak nangis. Amin. Begitu Syekh Sudes mengatakan, Allahumma rzuqnal jannah. Jannah, nangis dia. Wah, saya bilang nih, pas jannahnya nangis dia nih. Begitu udah selesai, saya tanya, Kang, tahu tuh kok bisa nangis? Iya. Dari semua doa yang saya tahu cuma jannahnya doang. Apa? Jannah tuh sorga kan? Iya. Nah begitu saya bilang jannah sorga, saya langsung tuh pasti ini imam lagi minta sorga. Maka saya pun minta kepada ya Allah berikan sorga. Akang kok tahu artinya sorga jannah? Iya, kebetulan istri saya Nur Jannah. Istri saya Nur Jannah, saya tanya, jannah tuh artinya apa? Sorga. Jadi tahu dia tuh jannah tuh sorga. Tapi begitu, emang bener. Tapi begitu kalimat jannah terenyuh hatinya. Bisa jadi ketika kita baca Quran, begitu berlalu dalam mata kita jannah, bisa kita berhenti sejenak, lalu kita minta kepada Allah sorga. Iya kan? Nar. Misalnya, ketika ada kalimat an-nar dalam Al-Quran, sejenak dalam hati, ya Allah jauhkan saya dari neraka. Ketika Ibrahim berlalu, atau Nabi Yahya, atau Zakaria, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nggak ngerti dzikru rahmati rabbikanya, nggak ngerti. Abdahunya nggak ngerti. Tapi pas Zakarianya paham. Itu adalah siapa? Nabi. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dalam hati, Allah temukan saya dengan Nabi Zakaria. Itu cara khusyuknya. Ketika berlalu, ya misalnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab nggak ngerti. Ilahnya nggak ngerti. Fir'aunnya mah paham. Itu orang dedengkotnya. Apa namanya, ahli neraka kan? Idhab ila fir'aun, togonya nggak paham. Cuma yang tahu tadi, tahu apanya? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu, ya Allah, jauhkan saya sama Fir'aun, jauhkan sama Fir'aun. Masya Allah. Bisa jadi lagi sholat, lagi ngaji itu, air mata keluar. Begitu ditanya, kenapa? Ngerti artinya? Tahu. Ini ada jannah nih. Ini ada nar nih. Ini ada Ibrahim, ini ada Yahya. Bisa dipahami ya? Maka tolong ijma' qalbak, artinya apa? Satukan hati kita ketika membaca Quran dengan kekhusyuan. Maka daripada itu, jangan baca Quran sambil ngobrol, itu nggak boleh bunda. Karena akan menghilangkan apa? Kekhusyuan. Ya cuma ngaji Quran ngobrol coba. Misalnya, inna a'tainakal kautsar, itu beli di mana itu? Astagfirullahaladzim.
Ini saya di pasar M. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh bagus juga. Fasholli lirabbika anterin saya. Astagfirullah. Begitu sudah selesai, shadaqallahul adzim, berangkat yuk. Dari tadi udah ngobrol duluan. Maka pun jangan sekali-kali lagi baca Quran ngobrol. Boro-boro baca Quran ngobrol, makan juga nggak boleh. Baca Quran sambil makan, nggak boleh. Tapi saya baca Qurannya dalam hati sambil makan kacang. Baca Qurannya dalam hati, salah. Baca Quran jangan dalam hati tapi diucapkan. Bisa dipahami Bunda ya? Jangan baca Quran di dalam hati. Kalau baca Quran dalam hati nggak ketahuan bener masalahnya. Orang nggak usah baca Quran. Kita mau nasyid, misalnya nasyid siapa nih? Nasyid Opik gitu kan? Coba lantunkan nasyid Opik dalam hati. Mirip banget kan? Suara kita sama dia kan? Coba keluarkan. Jauh. Opik di mana, kita di mana? Subhanallah. Tapi pun tadi yang maksud saya katakan, sama baca Quran pun keluarkan. Biar terkoreksi. Makanya baca Quran itu namanya juga iqra, qari, tilawah, baca. Iya, baca. Praktekan. Kalau tilawah itu membaca, dipahami dan dipraktekannya. Kalau qiraah itu membacanya. Iya, dengan benar. Maka dengan matan baca itu keluarkan suaranya. Boro-boro sambil ngobrol, boro-boro sambil makan. Lah nguap saja berhenti dulu. Itu nggak boleh Bunda. Baca Quran ayahanda sambil nguap, kekeh dilanjutin, nggak boleh. Kalau misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, nguap, wa ma adraka ma, begitu. Jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu tuh udah stop itu sintrek kalau ada begitu tuh. Ya, tahu di sintrek? Sentil. Ini lagi ini masih kuku saking nggak mau ketinggalannya. La haula wala quwata illa billah, enggak boleh begitu. Iya. Ijma' qalbak. Kumpulkan apa tadi? Hati kita ketika baca Quran. Satu, ingin jadi ahli Quran, baca Quran dengan ikhlas. Yang kedua, kita sisihkan waktu untuk baca Quran. Yang ketiga, khusyuk. Kumpulkan hati kita sedang baca Quran. Nah, ini nomor berapa? Ya kan nomor 4. Iya. Nomor 4-nya apa? Subhanallah. Nomor 4 ini punten. Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, bukan dikhusyuk, tapi apa? Dipraktekkan isi yang ada di dalamnya. Isi yang ada dalam Al-Quran itu praktek. Sudah tahu artinya misalnya. Punten. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tasaaluna bihi wal arham. Oh, silaturahim ya. Sambung, kerjain silaturahim. Kayak gitu tuh. Oh, berarti saya harus silaturahim. Kata Quran silaturahim ini ya, saya harus silaturahim. Misalnya kata Quran dewatan, kalimatnya isbiru wasabiru warabitu. Oh, perintah sabar. Ya, saya akan sabar. Misalnya dia mengatakan berlaku itu jujur, ya. Kunu ma'as shadiqin. Oh, ya saya akan harus berkejujur. Ini perintah Quran. Kata Quran, aqimus sholata wa atuz zakat. Oh, perintah salat, aku akan kerjakan. Kalau semua mengerjakan apa yang ada dalam Quran, maka akhlaknya seperti akhlak Quran. Siapa akhlak Quran itu? Siapa? Rasulullah. Ini kan begini nih, lucu nih. Bukan lucunya untuk ditertawakan, tapi lucunya apa? Lucu Siti Aisyah ketika ditanya, balik nanya, lalu berikan jawaban yang hebat. Ketika Siti Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Rasulullah jawabnya apa? Siti Aisyah jawabnya apa? Ketika ditanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawaban indah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Siti Aisyah bertanya, Aqra'tal Quran? Kamu baca Quran enggak? Nanya, kamu baca Quran enggak? Saya baca Quran. Nah, kalau kamu baca Quran, akhlaknya Rasulullah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi sebelum menyampaikan akhlak Rasulullah Quran, Siti Aisyah nanya dulu apa? Kamu baca Quran enggak? Baca. Nah, kalau kamu baca Quran, akhlaknya Rasulullah itu seperti Quran. Maksudnya apa? Berarti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dijalankan. Kana khuluquhul Quran. Masya Allah. Luar biasa. Apalagi punten akhlak yang terindah di bulan Ramadan, Bunda. Sebelum saya sampaikan nomor 5, akhlak yang terindah di bulan Ramadan yang sekarang kita dilatih. Kan lagi dilatih. Kan di bulan Ramadan tuh bulan pelatihan ya kan? Tapi Bunda, saya akan buka satu kunci yang mungkin selama ini belum nyadar. Padahal kuncinya dipegang sama Bunda. Dan setiap hari kuncinya dipegang oleh Bunda. Bahkan ayahanda pun memilikinya. Bahkan bertahun-tahun. Tapi tidak nyadar hal ini adalah pelajaran terindah di bulan Ramadan. Pelajaran terindah di bulan Ramadan ini adalah pelajaran husnudzon.
Masa iya sih pelajaran di Ramadan ini pelajaran husnudzon, mana pelajaran sebelah mananya? Punten-punten. Saya tanya. Tuh di depan makanan sudah siap belum? Sudah siap ya? Buat apa? Dari sejak kapan disiapinnya? Dari tadi. Pertanyaannya, emang kita mau sampai maghrib? Tapi dengan husnudzon sampai maghrib kita. Tuh, kita pelajar husnudzon. Iya. Bahkan dari rumah kita datang kemari insya Allah akan berbuka. Emang kita sampai? Untuk maghrib. Maksudnya apa? Emang kita sampai. Tapi dengan husnudzon yang kita miliki, saya sampai maghrib kok nanti. Kita husnudzon. Husnudzon itu dilatih selama bulan Ramadan. Pagi-pagi ada tukang sayur datang ke komplek, colong tanya sama ibu sama bapak. Bu, belanja? Iya, belanja apa? Sayuran. Buat apa? Buat buka nanti. Duh, husnudzon banget. Nanti maghrib mau buka. Bahkan ada husnudzonnya pula. Bagaimana husnudzonnya yang ada? Ntar kita mudik, pulangnya tanggal berapa ya? Sudah dipikirkan. Untuk tiketnya semuanya husnudzon. Selama bulan Ramadan itu setiap hari kita husnudzon. Akan menunggu apa? Maghrib. Kalau ibu tidak punya husnudzon, repot maghribnya bapak juga. Coba, kenapa kita saumnya berani menahan lapar, menahan haus? Kenapa? Karena ada maghrib. Dan itu husnudzon. Coba kalau maghribnya nggak ketahuan, mau nggak? Kan kita berani puasa tuh kan ada maghrib. Kok bisa kita sampai maghrib? Husnudzon. Masya Allah. Jadi setiap hari kita diajari oleh Allah itu melalui apa? Husnudzon, husnudzon. Punten saya sampaikan bunda. Ayahanda ketika seperti ini, haus. Nahan nggak? Sabar kan? Ya sabar, ya tahan. Sabar. Kesulitan nggak itu? Sulit, walau bagaimanapun. Sulit haus. Kalau lapar mah rata-rata nggak merasakan mungkin ya. Tapi kalau haus iya rata-rata merasakan. Apalagi yang mungkin ibu bapak yang dari tadi bicara, terus dari subuh bicara gitu. Dari bicara. Bicara terus, subhanallah. Tadi di Telkomsel kirain cuma sebentar. Abis itu tanya jawab. Ternyata pada datang lagi. Ya udah terusin lagi tausiahnya. Subhanallah. Ada tausiah kedua, season kedua tadi. Yang penting harus ngejar ke sini. Subhanallah. Itu kalau dari subuh terus bicara. Haus ada. Tapi hanya minta kepada Allah berikan kekuatan. Bismillah. Subhanallah. Tapi punten. Masyaqqah. Kesulitan. Tapi kenapa membuat besar hati? Karena maghrib akan tiba. Tapi semuanya dihadapi dengan apa? Sabar. Iya kan? Lihat-lihat. Apapun masalah yang ibu bapak hadapi, cita-cita harapan yang ibu bapak hadapi, husnudzon sebentar lagi akan selesai masalah itu seperti husnudzonnya maghrib akan tiba. Kenapa kita maghrib bisa husnudzon, tapi untuk penyelesaian masalah kita tidak pernah husnudzon? Semua akan tiba maghribnya. Aduh saya susah banget nih ngurus ini. Aduh saya susah banget ini melihat. Aduh susah banget di masalah ini. Tenang. Kan sudah belajar husnudzon. Apalagi kalau kita yakin, saya tanya, punten. Ayahanda bunda, dengan saum ini baik apa enggak? Baik kan? Karena walaupun Allah mengatakan, tahan, jangan makan, jangan minum. Orang bilang mikir, oh sengsara. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, wah nyiksa. Bisa begitu tuh. Padahal di dalamnya adalah kebaikan. Karena, nih garis bawah ini. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita perintah ataupun larangan kecuali untuk kebaikan kita. Mustahil Allah berikan sesuatu kepada kita untuk bikin kita sengsara itu mustahil. Maka ada kata-kata, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan yang dilihat oleh mata. Tapi lihat hikmah di balik itu. Kata mata baik belum tentu sebenarnya baik. Kata mata buruk belum tentu sebenarnya buruk. Maka dalam Al-Quran ada kata-kata gini. Semua sudah hafal ini. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda tidak suka dengan sesuatu, padahal itu baik buat Anda. Tadinya kita ini, bulan ini akan dapat penyakit tadinya misalnya. Cuma nggak tahu. Karena dengan saum, nahan makanan semuanya, penyakit itu nggak jadi datang. Cuma kita nggak tahu kan. Bisa jadi sesuatu yang tidak disukai itu adalah kebaikan. Punten, saya akan sampaikan satu kisah, biar lebih yakin bunda. Di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar husnudzon, tapi di bulan Ramadan ini kesananya apapun yang terjadi kepada kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, perusahaan kita, sahabat kita itu kebaikan semuanya. Simak baik-baik dan camkan baik-baik hal ini. Ayahanda bunda. Satu dalam hadis, yang satu bukan hadis. Mau yang dari hadis dulu apa yang tidak hadis dulu nih? Yang hadis dulu ya, yang sahih dulu ya. Di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud ada seorang wanita punya anak 3. Dan dia ini menghidupi anaknya dengan mencari nafkah sendiri. Apa pekerjaan wanita ini? Pekerjaan wanita ini adalah menenun.
Berapa lama dia nenun? 1 minggu. Setelah 1 minggu tenunannya, dia bawa ke pasar dan dia jual. Hasil jualnya ini adalah untuk makan 1 minggu. Selama punya makanan 1 minggu, dia nenun lagi. Punya waktu 1 berapa? 1 minggu lagi. Setelah itu jual lagi untuk berapa? 1 minggu. Bisa dipahami ya? Tiba-tiba sudah beres tenunannya, tinggal dibawa ke pasar, dia bungkus di perjalanan, dicuri. Tapi yang nyurinya repot, nggak bisa dikejar. Yang nyurinya burung. Burung besar, nangkep, pergi. Kalau orang nggak bisa teriak, maling, maling, maling. Kalau burung susah. Pergi burungnya, tapi dia sakit hati. Coba saya tanya Bunda, gimana perasaan wanita ini dengan sakit hati yang dimilikinya? Kenapa? Bekal untuk 1 minggu anak-anaknya sirna. Minggu ini makan apa? Ketiganya, kok tega banget sih burung ini? Tapi yang punya burung siapa? Seolah-olah tega banget burung ini. Tega banget Allah ini. Saking marahnya wanita ini kecewa datang ke Nabi Daud. Ibu bapak, pertanyaan wanita ini kepada Nabi Daud apa pertanyaannya? Pertanyaan wanita ini ke Nabi Daud saking kecewanya galak sekali. Ya Nabi Allah, Rabbuka adilun al zalim? Astagfirullah. Hai Nabi Allah, saya bertanya kepadamu, apakah Allah itu senang keadilan apa senang kezaliman sih? Apakah Allah tuh suka berbuat adil apa suka berbuat zalim? Nabi Daud bertanya, loh kenapa kamu bertanya begitu? Diceritakan dari awal beginilah kejadiannya, hilang sekarang harapan untuk 1 minggu. Nabi Daud belum jawab, tiba-tiba ada sekelompok rombongan datang. Assalamualaikum. Kata Nabi Daud, waalaikumsalam, silakan masuk. 10 orang datang. 10 orang datang. Siapa kalian? Aku ini adalah para tujar, para pedagang. Ini dalam riwayatnya, sahih. Kalian para pedagang? Iya. Mau ngapain kemari? Justru ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Apa yang ingin kau sampaikan? Dijawab. Begini ya Nabi Allah, saya ini baru selesai berdagang dari satu tempat. Dan dalam perjalanan pulang dengan membawa hasil yang banyak. Tapi dalam kapal ada satu peristiwa yang membuat saya takut. Apa? Ada kerang atau ada binatang nabrak kapal saya sehingga kapal saya bocor. Dan air tidak bisa dibendung dan air masuk ke dalam. Saya repot untuk menutupnya, tidak bisa. Air makin masuk ke dalam, masih masuk ke dalam. Kapal makin tenggelam, makin tenggelam. Disitulah saya dan kami bersepuluh. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Satu, pasrah, kalau mau wafat di sini, wafatlah di sini. Tapi saat itu harapan saya cuma satu. Apa? Doa dan tawakal pada Allah. Doa dan tawakal. Ya Allah, saya tawakal padamu. Tolong, tolong, tolong. Dalam keadaan sulit seperti itu ada burung. Ngejatuhin apa? Ngejatuhin benda. Begitu dibuka, ternyata kain yang sudah digulung-gulung. Saya coba kain itu untuk menutup yang bolong. Pas banget. Akhirnya kain itu bisa menutup yang bolong. Dan air tidak bisa masuk lagi. Yang di dalam bisa kami keluarkan. Dalam keadaan itu, sebelum kami ini sampai ke darat, tapi deg-degan juga kan, takut kain nanti atau bocornya lebih gede lagi kan. Kami nazar, seandainya kami sampai ke darat, saya akan nazar infak 10 dinar, lebih besar dinar, lebih besar dinar. Saya akan infak 10 dirham. Ya, saya akan infak 10 dirham. Tiba-tiba satu orang lagi, saya nazar, kalau selamat saya infak 10 dirham. Satu orang lagi, saya infak 10 dirham. Infak 10 dirham, 10 dirham, 10 dirham. Jadi semuanya akan dapat berapa? 100 dirham. Masya Allah. Nah, ternyata kami selamat. Ini 100 dirham ada di tangan saya. Saya serahkan kepadamu, milik siapa ini 100 dirham? Serahkan kepada siapa saja. Nabi Daud bertanya, mana kainnya? Mana kainnya? Di bawah nggak? Ada, coba lihat kainnya. Di bawah kainnya. Si ibu itu masih ada di samping. Bu, ini kain siapa? Kalau barang sendiri hafal nggak? Hafal. Orang mirip barang kita aja hafal. Ini tasnya kayak tas saya, ini tasnya kayak tas saya. Bisa begitu? Pak. Tudungnya masih kayak saya tuh. Tasnya kayak mirip saya. Mungkin begitu. Apalagi barang sendiri yang ditenun selama 1 minggu. Ini punya siapa? Itu punya saya, itu punya saya. Lihat ya, kamu dengar kisah tadi yang 10 orang ini? Dengar ya Nabi Allah, dengarkan. Kata siapa? Kata Nabi Daud. Jangan suudzon. Kalau Anda akan berjualan di pasar. Dan kain ini hanya seharga 2 dirham sampai 5 dirham. Tapi Allah mengutus burungnya untuk menjualkan kainmu di tengah laut. Dan lakunya 100 dirham. Ini uangnya. Subhanallah. Coba. Ada kebaikan di dalamnya?
kebaikan. Apakah perempuan itu begitu dicuri sama burung, diambil, perempuan itu alhamdulillah, nikmat banget dicuri. Ada begitu kira-kira? Malah apa yang terjadi kepada perempuan itu? Nangis, rugi. Ayahanda bunda bisa nggak ya peristiwa apapun di bulan Ramadan ini disimaknya itu dengan apa? Positif. Apapun pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan. Cuma saya belum tahu. Tunggu. Sehari 2 hari nggak ketemu, seminggu 2 minggu tetap sabar. Sampai wafatnya, sorga dapatannya. Tetap ada kebaikannya itu nggak di dunia, di akhirat. Kalau semua harus terbalas di dunia, buat apa ada akhirat bunda? Kenapa Allah ciptakan sorga? Untuk membalas orang-orang yang sabar ketika di dunia. Kenapa harus dibalasnya di sorga, nggak di dunia aja? Dunia nggak punya fasilitas untuk membalas orang-orang yang soleh. Fasilitasnya di mana? Di sorga. Masa sih? Iya. Kan satu orang soleh mendapatkan berapa? Sekitar 10 kali lipat bumi dan langit. 10 kali lipat bumi dan langit untuk satu orang, iya. Di dunia nggak mungkin dapat. Satu lagi kisah. Tapi ini bukan di dalam hadis. Ini perkataan salafus saleh. Baik-baik untuk disampaikan. Tapi saya lupa kisahnya. Yang mana ini? Oh iya, ingat. Subhanallah, iya. Bismillah, iya. Ada seorang yang namanya Malik, raja. Ini bagus juga nih kisah ini. Saya senang sekali menyampaikan. Ada seorang raja. Raja ini kalau kemana-mana kan dibawa selalu didampingi sama siapa? Sama pengawal. Nah, di samping pengawal ada yang terdekat lagi dengan diri, asistennya. Pembantunya lah, asisten dekat. Makan dia yang nyiapin, baju dia yang nyiapin, makan. Oh, ini nyiapin. Hobinya raja ini berburu. Saat berburu, kisah demi kisah, saya sampaikan. Saat berburu, raja ini lapar, tapi sambil lihat burung yang akan diburunya. Lapar, tolong siapkan. Disiapkan. Nggak ada raja, cuma ada buah-buahan. Ya udah buah-buahan aja, mangga. Ya mangga aja. Saking laparnya persis anak kita yang nggak sabaran. Mangga dikupas itu belum sampai ke piring, itu tangannya udah begini duluan. Jadi begitu copot dari bijinya itu langsung ditangkap sama tangannya. Trek gitu kan. Karena dua-duanya melihatnya kemana? Ke burung, begini. Iya, ini ngambil begini. Yang ini juga motong begini. Putus punya raja. Begitu putus berdarah. Pastilah berdarah. Begitu kenyataan demikian, raja, aduh kamu putusin tangan saya, ini tangan saya putus. Lalu kata pembantunya, maafkan saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Tapi bagaimana putus di tangan saya? Jawaban, dia katakan, siapa asisten yang mengatakan, la'alla fihi khair. La'alla fihi khair. Mudah-mudahan dengan buntungnya jarimu itu ada kebaikan. Tapi kedengarannya seperti apa itu? Seperti penghinaan. Coba misalnya ibu misalnya jatuh di dapur, kublak gitu. Aduh Pak jatuh. Mudah-mudahan dengan jatuh ini ada kebaikan. Bisa dimarahin Bapak. Ataupun Bapak lagi jalan tiba-tiba nabrak kaca, bluk gitu. Benjol di sini. Mudah-mudahan dengan benjol ini ada kebaikan. Marah Bapak digituin. Iya. Ini raja buntung tangannya. Begitu buntung, ini siapa itu? Asistennya bilang, mudah-mudahan dengan buntungnya tanganmu tuh ada kebaikan. Marah dia. Kamu bilang seperti itu? Penjarakan. Dipinta untuk dipenjarakan. Siapa? Si asisten ini. Ya Tuhan, di sini gak ada penjara. Ikat. Akhirnya diikat di pohon. Bersama prajuritnya diikat. Saking marahnya ikat semua tangan sama kakinya, yang terlihat cuma kepalanya doang. Ikat semuanya. Setelah diikat, rajanya menghina dengan mengatakan, mudah-mudahan dengan diikatnya kamu itu membawa kebaikan. Tawa semuanya. Itu prajurit, wah gitu tergelak. Kenapa? Ini adalah penghinaan. Kepada siapa? Si pembantu tadi. Raja itu langsung berburu. Yang namanya sedang berburu, mungkin ibu bapak yang pernah merasakan berburu, itu suka lupa tempat, lupa di mana. Yang penting buruannya kejar. Terus buruan dikejar. Akhirnya sampailah ke satu tempat yang dia juga nggak ngerti di mana. Ternyata dia nyasar ke tempat Ubadul Ausan. Para penyembah berhala. Mungkin kalau sekarang ini boleh dikatakan suku primitif. Iya, masuk di situ dan kebetulan suku itu sedang perlu untuk tumbal. Begitu dapat, ini ketangkap nih. Kita setorkan ke kepala suku. Kenapa? Ini ada orang untuk dijadikan tumbal. Orangnya bersih. Ya raja lah, masa ada raja yang kucal gitu. Raja bersih, gagah, rambutnya rapi semuanya. Dibawa. Ini untuk apa? Persembahan berhala. Dibawa. Kemana dibawanya? Persis dibawanya ke sukunya. Ataupun ke siapa? Ketua suku. Ketua sukunya bilang, pasti Tuhan kita senang kalau mendapatkan persembahan seperti ini. Bagus, bersih, rapi. Yuk kita sembelih sekarang.
Begitu mau disembelih, dia bilang, tolong cek dulu semuanya. Begitu dicek, jempolnya nggak ada. Dia, wah ini cacat. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Yang dipersembahkan itu nggak boleh yang catat, harus yang bagus. Nggak boleh yang cacat. Suruh pulang, suruh pulang, suruh pulang. Subhanallah. Akhirnya apa? Selamat. Begitu dia pulang, yang dia cari itu siapa dulu? Asistennya. Mana asisten saya? Mana asisten saya? Padahal prajuritnya sudah nunggu lama. Dari mana saja? Nggak dijawab. Asistennya lepaskan, asistennya lepaskan. Begitu, suruh kemari, suruh kemari. Begitu datang. Ada apa Tuan? Benar kamu bilang. Mudah-mudahan dengan buntungnya tangan ini membawa apa? Kebaikan. Untung tangan saya buntung. Kenapa? Kalau nggak buntung, udah digorok tadi. Kenapa? Dipersembahkan. Ternyata, punten, ada kebaikan di balik itu semuanya. Tapi yang namanya udah diikat seharian, marah juga kan? Tadi Tuan bilang ke saya, setelah diikat, Tuan pergi sambil bilang, mudah-mudahan ada kebaikan dengan diikatnya saya. Kebaikan saya apa Tuan? Yang saya rasakan kebaikan saya apa Tuan? Dijawab sama Tuan Rajanya, aku sudah temukan kebaikan kamu. Kenapa? Kamu kan asisten saya. Kalau kamu nggak diikat, kamu pasti ikut saya. Dan kamu ikut ketangkap. Begitu saya buntung, nggak jadi disembelih, kamu yang disembelih. Kenapa? Karena kamu kan rapi bersih. Kamu yang disembelihnya. Untung aja kamu nggak ikut dengan saya. Jadi hikmahnya di situ. Subhanallah. Iya, bisa dipahami dengan mata kan ini keindahan yang luar biasa. Terakhir, yang kelima. Apa yang terakhir kelima ini? Belum sampaikan ya? La taqta' ma'aka bil Quran. Jangan sekali-kali memotong kita dengan Quran. Maksudnya apa? Menghentikan kita dengan Quran. Maksud menghentikan kita dengan Quran apa? Maksudnya menghentikan kita dengan Quran. Saya sudah bisa baca. Stop Ayo lanjutkan. Dengan apa? Dengan cara apa coba? Tajwidnya. Saya sudah bisa baca benar dengan tajwid. Lanjutkan dengan tafsir. Saya sudah bisa dengan tafsirnya. Coba praktekkan. Saya sudah bisa mempraktekkannya sekali-kali. Punten. Ajarkan. Maka tolong abadikan hati ini dengan Quran. Baik itu mencetak hafalan Quran. Yang tunanetra pun sudah ada Quran Braille yang di apa? Sama Syekh Ali Jabir. Masya Allah. Iya. Selanjutnya lagi ada cara-cara membaca Quran lebih cepat. Sekarang ada tempat-tempat tahfidz Quran. Sekarang cetakan Quran juga luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Jadi bagaimana cara meraih untuk Lailatul Qadar ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadikan dulu kita menjadi ahlul Quran dan selalu berhusnudzon. Karena husnudzon ini kita dilatih setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Pas sebentar lagi kita akan azan maghrib. Silahkan Bunda Ayanda persiapan untuk takjilnya. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mohon doanya. Istri saya lagi kurang sehat sudah beberapa hari. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya susah ya kalau dalam keadaan sakit kan kita ke rumah itu semuanya dalam keadaan sakit nggak agak ada sesuatu yang hilang gitu kalau dalam keadaan sakit. Ya mudah-mudahan keluarga kita ibu-ibu bapak-bapak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfina washfi jami'il mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al hubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.